Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Taman Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan lagi sapaan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menopang jalan kehidupan kita untuk hari ini. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nas firman Tuhan berkata, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawanya dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, ini nas firman Tuhan. Intinya adalah sepakat untuk menipu. Saudara jemaat Tuhan, Ananias dan Safira adalah suami istri yang tinggal dan menjadi anggota jemaat Kristen mula-mula di Yerusalem. Nama Ananias sendiri memiliki arti Allah telah memberikan, dan nama Safira mengandung arti cantik. Nama-nama yang dimiliki oleh kedua orang ini, suami istri ini, sangat indah. Nama yang indah yang tentu oleh orang tuanya diiringi doa dan harapan agar arti nama yang diberikan kepadanya nantinya akan mencerminkan cara hidup. Demikian pun juga Ananias dan Safira tentu didambakan orang tuanya sesuai dengan namanya. Bahkan kadang nama yang kita sandang pun juga terkandung doa dan harapan dari orang tua kita, setidaknya melalui makna dan arti nama kita terkandung nilai-nilai hidup yang kita cerminkan dalam hidup ini. Saudara, nama indah ternyata tidak selamanya seindah dengan perilaku. Nama yang indah tidak selamanya menjamin perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu bukti adalah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira dikisahkan menjual sebidang tanahnya, dan juga menjualnya juga atas inisiatifnya, bukan dari dorongan orang lain. Lalu mereka bersepakat hasil penjualan tanahnya ditahannya sebagian dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini cara membawa persembahan pada zaman jemaat mula-mula. Perbuatan Ananias ini juga sama yang dilakukan oleh Barnabas dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37. Tapi yang membedakan pemberian Ananias, Safira dan Barnabas bukanlah jumlah yang diberikan, tapi motivasi dalam memberi persembahan. Saudara jemaat Tuhan, Ananias dan istrinya Safira sepakat mempersembahkan setengah dari hasil penjualan, namun mengatakan bahwa persembahan itu adalah keseluruhan hasil penjualan. Di sini nampak bahwa kedua suami istri ini sepakat, tapi sepakat untuk menipu. Kesalahan Ananias dan Safira bukan karena mempersembahkan setengah dari hasil penjualan, namun terletak pada ketidakjujuran. Masalahnya bukan pada besar pemberian mereka, namun pada ketidakjujuran mereka. Bahkan tentu Rasul Petrus sangat mengetahui motivasi utama Ananias dan Safira membawa persembahan. Karena itu di ayat selanjutnya Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi saudara, jelas bahwa motivasi dari Ananias dan Safira untuk menjual sebidang tanahnya, lalu sebagian dipersembahkan, sebagian disimpan, bukan dari ketulusan, bukan dari kerinduan untuk berbagi,
tetapi motivasinya adalah untuk dipuji dan dihormati oleh karena persembahan mereka. Nah, jemaat Tuhan, kadang-kadang pun sikap Ananias dan Safira sering menjadi warna perjalanan hidup kita sehari-hari. Karena itu melalui firman ini kita dituntut, disapa dan diajar supaya kita belajar untuk menyatakan kejujuran dan belajar untuk tidak sepakat untuk menipu. Karena itu saudara, sebagaimana nama yang indah Ananias dan Safira tidak seindah dari perbuatan yang mereka jalani. Dan tentu saudara akan melihat kisah tragis kedua suami istri sepakat menipu Tuhan, mendustai Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, berkati dan ubah hati jiwa kami melalui firman, supaya kami belajar untuk menghindari sikap menipu orang lain, lebih lagi menipu Tuhan melalui berbagai alasan, melalui berbagai tindakan seperti yang dilakukan Ananias dan Safira. Hindarkan kami dari sikap seperti ini, melakukan sesuatu bukan karena tulus, tetapi karena mau dipuji dan dihormati orang. Bapa, kami berdoa untuk hidup hari ini ada dalam tangan. Kehendak-Mu kiranya jadi melalui hidup kami, perbuatan kami, melalui berbagai upaya dan perjuangan kami sepanjang hari ini. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Pekerjaan, usaha, rumah tangga, anak-anak, bahkan hidup ada dalam tangan. Jemaat-Mu bergumul sakit penyakit, kami bawa kekasih Atri yang sementara menerima perawatan rumah sakit Unhas. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dengan kuasa kesembuhan, dipulihkan dan disembuhkan, kembali ke rumah dengan kesembuhan dari Tuhan. Kami bersyukur juga untuk anak kekasih Shalom sudah memungkinkan keluar dari rumah sakit beberapa hari ini dan kini sudah dalam proses pemulihan di rumah. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk berkat-Mu bagi anak kekasih Shalom. Jemaat-Mu banyak yang sakit, orang tua, pemuda-pemudi maupun anak-anak. Tolong mereka Tuhan. Terpuji Engkau untuk selama-lamanya, dari pagi, siang sampai malam. Lindungan-Mu untuk jemaat-Mu, mereka terhindar dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.